Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pinar semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman Piner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya. Oke teman-teman, di beranda Pi Network kita ada perubahan informasi terbaru ya teman-teman ya. Dan informasi di sini yang di-share adalah tentang Mainnet Wallet Activation atau aktivasi wallet Mainnet. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek di bagian Learn More ya teman-teman ya. Atau kalian bisa cek di bagian wallet. Di sini sudah ada fitur baru di wallet Pi Network ya teman-teman ya. Nah, seperti apa fiturnya? Silahkan kalian akses ke wallet kalian ya teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung coba cek aja dulu di bagian websitenya Pi Network. Kita coba telusuri informasinya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke websitenya Pi Network. Memperluas aksesibilitas ke ekosistem Mainnet Pi melalui peluang aktivasi dompet baru. Oke, langsung kita telusuri di sini informasinya ya teman-teman ya. Inklusivitas merupakan bagian dari inti dari visi Pi, dan ekosistem Mainnet Pi baru saja dibuat jauh lebih mudah diakses oleh individu yang identitasnya terverifikasi, termasuk pioner yang telah melalui KYC secara penuh dan tentatif. Oke, jadi di sini teman-teman ya, Pi ini baru saja membuat ya, atau baru saja dibuat jauh lebih mudah diakses oleh individu yang identitasnya terverifikasi, baik yang sudah lolos KYC ataupun yang KYC-nya tentatif ya teman-teman ya. Kemudian fitur aktivasi dompet yang baru memungkinkan pioner yang identitasnya diverifikasi, termasuk mereka yang telah sepenuhnya di KYC dan sebagian besar yang masih dalam tahap KYC. Untuk dapat mengaktifkan dompet mereka di blockchain Pi Mainnet, ini membuka blokir partisipasi mereka dalam dan memperluas cakupan ekosistem Pi Mainnet. Meskipun migrasi Mainnet sedang berlangsung dan jaringan berkomitmen untuk mempercepat dan menyelesaikan migrasi membutuhkan waktu lebih lama karena selain verifikasi identitas, proses dan analisis yang kompleks perlu dijalankan dan pengguna perlu mengambil tindakan untuk memastikan jumlah Pi yang tepat didistribusikan dengan aman kepada pioner asli yang tidak melakukan kecurangan. Oke, jadi di sini ya teman-teman ya, faktor kenapa migrasi Mainnet Pi Network kita ini lama, karena di sini core team betul-betul harus hati-hati ya teman-teman ya untuk mendistribusikan koin Pi kepada pioner asli. Jadi bukan pioner palsu ya, atau bot atau robot ya teman-teman ya. Di sini keterangannya ada nih. Perlu mengambil tindakan untuk memastikan jumlah Pi yang tepat didistribusikan dengan aman kepada pioner asli. Nah ini ya. Jadi buat kalian yang migrasinya masih belum masuk ya, kalian sabar dulu ya teman-teman ya. Kemudian pemisahan migrasi Mainnet dari kemampuan memiliki dompet Mainnet membantu memperluas akses untuk terlibat dengan ekosistem Pi Mainnet ke jutaan orang. Sementara itu, tetap memastikan bahwa semua peserta di Pi Mainnet telah terverifikasi atau telah memverifikasi identitas mereka melalui KYC atau KYB. Oke ya. Pelopor yang memenuhi syarat dapat membuka aplikasi Pi Wallet di Pi Browser untuk memulai. Oke, jadi kalian bisa buka Pi Wallet kalian ya teman-teman ya, jika kalian memenuhi syarat. Lebih jauh lagi, orang-orang yang belum menjadi pengguna Pi atau non-pengguna dapat mengakses blockchain dan ekosistem Pi Mainnet dengan cara yang jauh lebih sederhana melalui fitur baru lainnya yang dirilis hari ini. Fitur ini tersedia di wilayah yang didukung melalui layanan pihak ketiga
yang terintegrasi dengan Pi. Non-pengguna kini dapat dengan mudah memperoleh dompet di blockchain Pi Mainnet setelah melewati persyaratan KYC yang serupa pada layanan pihak ketiga tersebut untuk berpartisipasi dalam ekosistem Pi Mainnet. Oke, jadi untuk yang non-pengguna Pi ini bisa memperoleh dompet di blockchain Mainnet setelah KYC pihak ketiga ya teman-teman ya. Kemarin sudah ada ya di tampilan wallet kita ada Banza ya teman-teman ya. Kemudian catatan penting bagi para pelopor melewati KYC pihak ketiga hanya akan memungkinkan pembuatan dompet mainnet. Oke, jadi di sini melewati KYC pihak ketiga hanya akan memungkinkan pembuatan dompet mainnet. Oke, jadi buat kalian yang non pengguna atau non mining Pi Network, kalian di sini melewati KYC ketiga hanya memungkinkan pembuatan dompet mainnet. Jadi hanya bisa membuat wallet mainnet Pi Network saja ya teman-teman ya. Dan tidak akan berdampak pada migrasi mainnet milik pelopor karena alasan-alasan yang disebutkan di atas. Oke, jadi khusus migrasi mainnet ini khusus untuk para pioner yang menambang Pi ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada catatan, Pi sedang menjajaki perluasan kewenangan KYC. Kemampuan untuk melakukan KYC bagi pioner ke pihak ketiga yang memenuhi standar yang sama dan setara. Namun, layanan pihak ketiga mungkin tidak memiliki skalabilitas atau cakupan geolokasi yang sama luasnya dengan Pi Network berdasarkan pertimbangan bisnis mereka sendiri. Oke. Jadi, semua layanan pihak ketiga yang sedang diuji cobakan, Pi berada dalam fase beta percontohan. Layanan pihak ketiga pertama tersebut on-ramp. Baru-baru ini terintegrasi dengan Pi setelah melewati persyaratan KYB. Layanan ini memiliki batasan geolokasi sendiri dan tidak tersedia untuk semua negara dan wilayah. Meskipun integrasi telah diuji dan siap untuk digunakan oleh pioner, berada dalam fase pengujian beta berarti bahwa integrasi tersebut mungkin memerlukan iterasi dan perbaikan lebih lanjut agar dapat diskalakan untuk menangani puluhan juta pengguna Pi dan dapat dihentikan sementara atau disesuaikan di masa mendatang. Oke, jadi fitur Banza yang ada di wallet Pi kalian sewaktu-waktu ini bisa dihentikan ya teman-teman ya. Kemudian, pioner dapat memberikan umpan balik tentang layanan tersebut melalui saluran komunikasi dan aplikasi resmi Pi. Kami mengundang on-ramp lain untuk mengajukan verifikasi KYB juga. Oke, jadi buat project-project baru yang ingin mengajukan KYB bisa sekarang ya teman-teman ya. Sebelum fitur ini, satu-satunya cara bagi non-pengguna untuk berpartisipasi dalam ekosistem Pi Mainnet adalah dengan memulai dari awal untuk menambang minimal 30 sesi penambangan. Setelah mendaftarkan akun, lulus KYC Pi dan menyelesaikan langkah migrasi mainnet untuk bermigrasi yang secara keseluruhan dapat memakan waktu lama. Fitur ini sebagian besar mengurangi langkah dan waktu yang diperlukan bagi non-pengguna untuk menerima dompet mainnet dan berinteraksi langsung dengan utilitas Pi, yang pada gilirannya akan membawa lebih banyak orang ke dalam ekosistem Pi Mainnet lebih cepat, sambil tetap menegakkan keamanan jaringan dan standar KYC kami. Selain itu, tidak seperti non-pengguna yang hanya bertransaksi Pi di bursa terpusat, tidak benar memiliki Pi di blockchain Mainnet, dan tidak dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara langsung pada ekosistem Pi Mainnet. Non-pengguna yang bergabung melalui fitur ini akan memiliki dompet mainnet di blockchain Pi Mainnet. Oleh karena itu, mereka dapat berpartisipasi secara langsung dalam aplikasi Pi, perdagangan lokal Pi, dan acara seperti lelang domain Pi, yang memperluas potensi kontribusi terhadap ekosistem kami dari non-pengguna. Oke, kita coba lihat di sini ya teman-teman ya, ada contoh tampilan baru di wallet Pi Mainnet kalian. Oke, di sini ada KYC White Pi, kemudian di sini ada keterangan KYC with on-ramp. Oke,
Coba kalian cek ya teman-teman ya, di wallet Pi kalian sudah ada tampilan seperti ini atau belum. Oke, sementara ini aja dulu ya teman-teman ya informasinya. Next nanti akan kita gali lagi informasi dari sini ya teman-teman ya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.